Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Ardiansa. Saya mahasiswa RPL dari Universitas Muhammadiyah Kalianda dengan NIM 24101062. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil proposal saya, yaitu tentang PT Telekomunikasi Indonesia. Baik, untuk pertama saya akan jelaskan PT Telekomunikasi Indonesia Persero. PT Telekomunikasi Indonesia Persero adalah badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang layanan, teknologi informasi dan komunikasi, serta telekomunikasi digital Indonesia. Pemilik mayoritas saham Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia dengan kepemilikan sebesar 52,09%. Sementara sisa kepemilikan saham sebesar 47,91% dipegang oleh publik. Telkom memiliki 12 anak perusahaan atau subsidiari yang bergerak di berbagai sektor dan memberikan dampak positif baik untuk investor maupun rakyat Indonesia. Pendiri PN Telekomunikasi sesuai PP nomor 30 tanggal 6 Juli 1965, pada dasarnya tujuan untuk membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman rakyat, serta ketenangan kerja dalam perusahaan. Menuju masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual, semangat itulah yang senantiasa diemban Telkom Group. Dari produk Vicat Line hingga saat ini bertransformasi menjadi digital telecommunication company. Dalam menjalankan transformasi, Telkom Group mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan. Transformasi tersebut akan membuat organisasi Telkom Group menjadi lebih ramping dan lincah dalam beradaptasi dalam perubahan industri telekomunikasi Indonesia yang berlangsung sangat cepat. Organisasi yang baru juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menciptakan customer experience yang berkualitas. Kegiatan usaha Telkom Group bertumbuh dan berubah seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang digitalisasi, namun masih dalam koridor industri telekomunikasi dan informasi. Hal ini terlihat dari line bisnis yang terus berkembang melengkapi legacy yang sudah ada sebelumnya. Kinerja karyawan adalah salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan perusahaan. PT Telekomunikasi Indonesia sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia membutuhkan karyawan yang terampil dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja karyawan adalah melalui pelatihan dan pengembangan yang efektif. Pelatihan yang diberikan dapat meningkatkan keterampilan teknis karyawan, sementara pengembangan lebih berfokus pada pengembangan kemampuan jangka panjang dan potensi manajerial mereka. Namun, pengaruh pelatihan dan pengembangan terhadap kinerja karyawan perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa program-program yang ada memberikan dampak yang positif bagi perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pelatihan dan pengembangan mempengaruhi kinerja karyawan di PT Telekomunikasi Indonesia. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh pelatihan dan pengembangan terhadap kinerja karyawan di PT Telekomunikasi Indonesia. Dan tujuan khususnya adalah menilai jenis-jenis pelatihan yang diberikan oleh PT Telekomunikasi Indonesia kepada karyawan dan pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja. Yang kedua adalah menilai program pengembangan yang ada di PT Telekomunikasi Indonesia dan dampaknya terhadap kinerja karyawan. Untuk ketiga, memberikan rekomendasi terkait dengan peningkatan program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Tujuan pelatihan dan pengembangan merupakan dua konsep yang berbeda namun saling melengkapi. Menurut Dessler, tahun 2013, pelatihan adalah upaya untuk meningkatkan keterampilan teknis karyawan yang
terkait langsung dengan pekerjaan mereka. Sementara pengembangan berfokus pada peningkatan kemampuan jangka panjang dan pemahaman yang lebih luas terkait dengan tugas dan peran mereka di masa depan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelatihan yang efektif dan meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan yang berjuang pada meningkatkan kinerja mereka. Selain itu, pengembangan karyawan yang fokus pada peningkatan keterampilan manajerial dan kepemimpinan juga dapat menghasilkan perubahan positif dalam kinerja jangka panjang. Dalam konteks PT Telekomunikasi Indonesia, perusahaan ini memiliki tantangan untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang cepat, sehingga penting untuk memastikan bahwa pelatihan dan pengembangan dapat mendukung kinerja karyawan secara optimal. Metodologi penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif korelasional untuk mengetahui pengaruh pelatihan dan pengembangan terhadap kinerja karyawan di PT Telekomunikasi Indonesia. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Telekomunikasi Indonesia yang telah mengikuti pelatihan dan pengembangan dalam periode waktu tertentu, misal 1 tahun terakhir. Sampel akan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memiliki karyawan yang telah mengikuti pelatihan atau program pengembangan karyawan yang relevan. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pertanyaan mengenai pelatihan yang diterima karyawan termasuk jenis pelatihan, materi, frekuensi, dan dampaknya. Yang kedua adalah pertanyaan mengenai program pengembangan yang tersedia termasuk peluang karir, pelatihan kepemimpinan, dan pengembangan manajerial. Yang ketiga, pertanyaan mengenai kinerja karyawan seperti pencapaian target, peningkatan produktivitas, dan kontribusi terhadap perusahaan. Teknik analisis data. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linier untuk mengetahui pengaruh pelatihan dan pengembangan terhadap kinerja karyawan. Analisis deskriptif juga akan digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang responden dan program yang dianalisis. Rangka pemikiran, pelatihan dan pengembangan merupakan 2 elemen penting dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja karyawan. Pelatihan yang diberikan secara efektif dan meningkatkan keterampilan teknis dan pengetahuan karyawan yang langsung mempengaruhi kinerja mereka. Di sisi lain, pengembangan yang berfokus pada aspek jangka panjang seperti kepemimpinan dan kemampuan manajerial dapat mempersiapkan karyawan untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan dan untuk meningkatkan kinerja mereka dalam jangka panjang. Hipotesis. Yang pertama, pelatihan yang diberikan oleh PT Telekomunikasi Indonesia memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, program pengembangan yang diterapkan di PT Telekomunikasi Indonesia memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap karyawan. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi perusahaan. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi PT Telekomunikasi Indonesia untuk meningkatkan program pelatihan dan pengembangan guna meningkatkan kinerja karyawan dan daya saing perusahaan. Yang kedua, itu adalah bagi karyawan. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya pelatihan dan pengembangan dalam meningkatkan kinerja serta memberikan informasi mengenai peluang pengembangan diri di perusahaan. Yang ketiga itu bagi akademis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia, khusus dalam konteks pelatihan dan pengembangan karyawan di perusahaan besar seperti PT Telekomunikasi Indonesia. Demikian hasil dari proposal penelitian saya. Semoga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, karyawan, serta pengembangan penelitian lebih lanjut. Saya akhiri, saya David Ardiansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.